Nirvana Farm. Halo teman-teman semuanya. Halo. Saat kita melihat domba dengan kaki depan yang tampak menekuk atau dengkulnya terlihat membesar, reaksi pertama biasanya langsung khawatir. Banyak yang mengira ini pasti satu jenis penyakit. Padahal kenyataannya, pembengkakan di area dengkul bisa disebabkan oleh banyak hal. Dari luar memang terlihat mirip, tetapi kondisi di dalamnya bisa sangat berbeda. Karena itu, memahami penyebabnya menjadi langkah paling penting sebelum kita melakukan tindakan apapun. Struktur dengkul dan beban kerja. Dengkul pada domba adalah sendi utama penopang bobot badan, terutama pada kaki depan. Saat berdiri, berjalan, dan bangkit dari posisi duduk, tekanan terbesar berada di bagian ini. Dengkul tersusun dari tulang, ligamen, tendon, bantalan sendi, dan cairan sendi karena bekerja terus-menerus dan menahan beban berat. Bagian ini sangat rentan mengalami gangguan, baik yang bersifat mekanis maupun penyakit. Radang sendi pada domba. Radang sendi merupakan kondisi paling serius yang menyebabkan dengkul domba membesar. Penyakit ini terjadi ketika bakteri masuk ke dalam tubuh melalui luka kecil di kulit, kaki, atau pusar, kemudian menyebar melalui aliran darah dan menetap di dalam sendi. Di dalam sendi, bakteri memicu peradangan yang menyebabkan pembengkakan, rasa panas, dan nyeri. Pada tahap awal, sendi berisi cairan yang keruh, tetapi jika infeksi berlanjut, cairan tersebut dapat berubah menjadi kental, bahkan bernanah. Domba yang mengalami radang sendi biasanya terlihat pincang, malas bergerak, lebih sering berbaring, dan menunjukkan ketidaknyamanan saat berdiri. Nafsu makan bisa menurun karena rasa nyeri yang berkepanjangan. Kondisi ini tidak akan sembuh hanya dengan istirahat atau perbaikan kandang. Radang sendi memerlukan penanganan medis berupa antibiotik dan obat anti radang. Jika terlambat ditangani, kerusakan sendi bisa bersifat permanen dan membuat domba tidak produktif. Bursitis yang sering disalahartikan. Selain radang sendi, pembengkakan dengkul juga sering disebabkan oleh bursitis, yaitu peradangan pada bantalan sendi di luar sendi. Kondisi ini umumnya muncul akibat tekanan berulang, seperti domba yang sering berlutut di lantai kandang yang keras atau licin. Pembengkakan bursitis biasanya terasa kenyal, tidak terlalu panas, dan tidak selalu menyebabkan pincang. Namun, bursitis dapat berubah menjadi masalah serius jika cairan di dalamnya terkontaminasi bakteri. Saat itu, pembengkakan menjadi lebih besar, terasa hangat, dan dapat berisi nanah. Banyak kasus bursitis yang ditangani sembarangan, misalnya disedot tanpa sterilisasi, justru berkembang menjadi infeksi sendi yang lebih berat. Gangguan sirkulasi dan kurang gerak. Pembengkakan dengkul tidak selalu disebabkan oleh infeksi. Pada beberapa kondisi, kurang gerak, kandang sempit, atau kondisi tubuh yang lemah dapat menyebabkan aliran darah dan cairan limfe tidak lancar. Akibatnya, cairan menumpuk di bagian kaki sehingga dengkul tampak membesar. Pembengkakan jenis ini biasanya terasa lunak, tidak panas, dan tidak menimbulkan rasa nyeri berlebih. Kondisi ini bukan infeksi dan tidak berisi nanah. Kesalahan penanganan yang memperparah. Banyak kasus pembengkakan dengkul justru menjadi parah karena penanganan yang salah. Penyedotan cairan tanpa mengetahui penyebab, penggunaan alat yang tidak steril, atau tindakan berlebihan bisa membuka jalan bagi bakteri masuk ke jaringan dan sendi. Kondisi yang awalnya ringan, akhirnya berubah menjadi infeksi berat dan merusak sendi secara permanen. Sedot cairan emang boleh. Menyedot cairan dengkul domba dengan suntikan bukan solusi utama, karena pembengkakan tidak selalu disebabkan oleh cairan yang aman untuk dikeluarkan. Jika penyebabnya infeksi sendi, penyedotan tanpa antibiotik justru bisa memperparah infeksi dan merusak sendi secara permanen. Sementara pada kasus gangguan struktur atau sirkulasi, bengkak akan muncul kembali karena akar masalahnya tidak ditangani. Penyedotan hanya bisa dipertimbangkan pada kondisi tertentu, seperti bursitis yang masih bersih dan dilakukan secara steril. Itu pun hanya bersifat sementara. Cara yang lebih efektif dan valid adalah mengenali penyebabnya, memperbaiki alas kandang agar tidak keras atau licin, menjaga nutrisi dan mineral supaya struktur kaki kuat, serta memberikan pengobatan medis yang tepat bila ada tanda infeksi. Dengkul domba yang membesar tidak boleh ditangani dengan cara asal cepat, karena bentuknya mirip, tetapi penyebabnya bisa berbeda. Tugas kita sebagai peternak adalah memahami kondisi domba sebelum bertindak.
agar niat menyembuhkan tidak justru menambah masalah. Dengan perawatan yang tepat, kandang yang baik, dan penanganan sesuai penyebabnya, domba bisa tetap sehat, kuat menopang bobot badan, dan produktif. Terima kasih, sampai jumpa lagi.